Apakah kamu benar-benar ingin membeli karet paus 1000 tahun itu? Wang Dong memandang Huo Yuhao, merasa bingung dengan keputusannya. Huo Yuhao membungkuk dan berbisik di telinganya. Cepat. Tidak akan ada kesempatan kedua. Ini jelas bukan karet paus 1000 tahun, tetapi karet paus 1000 tahun. Itu sebabnya hitam. Cepat bayar. Jika orang lain memperhatikan item ini, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk membelinya lagi. Wang Dong tertegun. Dia secara alami tidak akan mempertanyakan Huo Yuhao lebih lanjut dengan rasa saling percaya yang mereka berdua miliki satu sama lain. Dia segera berbalik dan membayar di konter penjualan yang terletak di ujung barat ruangan. Itu benar, karet paus ini berumur 10.000 tahun seperti yang dikatakan Huo Yuhao. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk membedakan ini dengan pengalaman dan pengetahuannya sendiri. Permaisuri Es adalah orang yang telah memberitahunya jawabannya. Sepanjang perjalanan sejarah manusia, karet paus 10.000 tahun sangatlah langka. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa tidak ada seorang pun di lelang penghargaan harta yang mengenali item ini. Laut adalah surga bagi jiwa buas. Rumor mengatakan bahwa jumlah hewan jiwa di laut lebih dari 10 kali jumlah mereka di darat. Selain itu, hewan-hewan jiwa di laut juga diperingkat dan binatang-binatang berjenis paus tidak diragukan lagi salah satu penguasa di antara hewan-hewan jiwa laut. Ketika manusia memasuki laut, mereka praktis seperti daging di atas talenan. Tidak ada manusia yang berani menjelajah ke kedalaman laut. Sebagai hasil dari itu, meskipun masih mungkin untuk membunuh binatang jiwa 1000 tahun jika seseorang bergantung pada seorang guru jiwa yang kuat. Paus setan berumur lebih dari 10.000 tahun dan tinggal di laut dalam. Selain itu, setiap dari mereka sangat kuat. Siapa yang berani melakukan kontak dengan kepala beracun mereka? Namun, seperti keberuntungan, karet paus ini berasal dari ikan paus devil yang berumur 10.000 tahun. Sementara biasanya karet paus 10.000 tahun berwarna kuning gelap, yang ini berwarna hitam. Perbedaan warna itu disebabkan oleh perubahan cuaca dalam jangka panjang. Itu sebabnya tidak ada yang mengenalinya apa adanya. Bagi Huo Yuhao, karet paus ini praktis adalah hal terbaik yang bisa ia temukan di sini. Masalah terbesarnya sekarang adalah kapasitas tubuhnya untuk menahan lebih banyak kekuatan dari Ice Jade Empress Scorpion dan Sky Dream Ichewurm. Meskipun Ice Jade Empress Scorpion tidak bisa sepenuhnya mentransfer ratusan ribu tahun kultivasinya ke tubuh Huo Yuhao, dia berhasil mengompres dan menyegel sedikit kekuatannya yang paling klasik dalam dirinya. Selama tubuh Huo Yuhao memiliki kekuatan yang cukup untuk menahannya, dia dapat membantu Huo Yuhao mempercepat upaya kultivasinya. Permaisuri Es dengan cemas menantikan hari ketika Huo Yuhao menjadi kuat, jadi dia secara alami tidak bisa membiarkan barang sebagus karet paus 10.000 tahun ini menyelinap melalui jari-jarinya. Wang Dong dengan cepat kembali setelah membayar, dan baru kemudian Huo Yuhao menunjukkan ekspresi santai di wajahnya. Karet paus tidak semenarik tulang jiwa. Seorang anggota staf dari Treasure Appreciation Pavilion mengambil karet paus dari tempat pameran dan menyerahkannya kepada Wang Dong. Ketika dia mendapatkannya, Wang Dong segera memasukkannya ke tangan Huo Yuhao. Aku harap kita benar-benar tidak membuat kesalahan dengan ini. Wang Dong tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa mereka akan kalah ketika dia melihat benda lengket hitam itu. Karet paus hitam ini sama sekali tidak harum. Sangat sulit bagi seseorang untuk percaya bahwa itu berasal dari ikan iblis berusia 10.000 tahun. Huo Yuhao tertawa nakal dan berkata, "Ayo pergi. Kami sudah mendapatkan barang yang kami inginkan. Ketika aku kembali, aku akan meminta Guru Yo untuk menemukan seorang guru dengan atribut bela diri untuk membantu kami. Kami akan secara otomatis tahu apakah itu layak atau tidak setelah kami memakannya." Wang Dong menggelengkan kepalanya. "Jika kamu ingin memakannya, kamu bisa melakukannya sendiri. Aku tidak akan memakan makanan lengket seperti itu. Aku sudah makan banyak ini ketika aku masih muda karena aku dipaksa untuk melakukannya oleh keluarga aku. Setelah aku menyatu dengan cincin jiwa 1000 tahun, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah makan makanan lengket ini selama sisa hidup aku." Huo Yuhao merasakan bola lampu meledak di kepalanya dan berkata, "Tidak heran cincin jiwa kedua kamu berusia 1000 tahun. Keluargamu benar-benar kaya." Keduanya mengobrol saat mereka menuju. Ketika mereka melewati BI, mereka menyapa saudara bela diri senior mereka. BI meminta mereka untuk kembali lebih dulu karena dia ingin menunggu Susanshi yang masih mengganggu Jiang Nanan dengan segala cara yang dia bisa. Pulau Dewa Laut, Akademi Shrek. "Apa? Itu pria kecil itu, Huo Yuhao?" Ma Xiao Tao menatap Yan Xiaoze dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Yan Xiaoze mengangguk dan menjawab, "Itu benar.
Sangat mungkin bahwa kejutan kekuatan jiwa dingin yang kamu terima pada waktu itu berasal dari Huo Yuhao. Namun, mungkin juga dia melakukannya secara tidak sadar. Jiwa bela diri keduanya masih tersembunyi pada saat itu, jadi aku rasa itu melindungi tuan rumah atas kemauannya sendiri ketika merasakan serangan dari Evil Phoenix Fire kamu. Dengan kegembiraan tertulis di wajahnya, Ma Xiaotao berkata, "Itu bagus. Ini sangat bagus. Guru, api iblis dalam diriku membuatku gila." Bagaimanapun, turtle martial misterius Susanshi hanya atribut air dan bukan teknik atribut es, sehingga efeknya secara alami memburuk. Dengan atribut es Ultimate Huo Yuhao, tidak bisakah aku bisa membebaskan diri dari kesulitanku saat ini? Jika itu masalahnya, aku bisa mewakili akademi dan menghadiri turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut, kan? Yan Xiaoze mengangguk dengan senyum tipis dan berkata, "Kebetulan kamu belum berusia lebih dari 20 tahun. Jika kamu dapat menstabilkan jiwa bela diri kamu pasti akan menjadi pemenang dalam kompetisi akademi tahun ini." Aku tidak ragu tentang itu. Itu hebat. Aku akhirnya bisa berpartisipasi. Aku harus mencari Huo Yuhao sekarang dan membuatnya menekan api iblis di dalam tubuh aku. Saat dia berbicara, Ma Xiaotao berbalik dan berlari keluar. Yan Xiaoze tertawa dan berkata, "Kamu bajingan, memperlambat. Huo Yuhao seharusnya pergi ke kota Shrek untuk menghadiri lelang penghargaan harta karun hari ini." Aku tahu. Sebelum suaranya bisa didengar, siluet Ma Xiaotao sudah menghilang ke langit malam. Yan Xiaoze menggelengkan kepalanya saat dia merasa sedikit tak berdaya. Sangat tidak mungkin untuk mengubah watakmu yang terburu nafsu. Siapa yang akan cukup berani untuk mengadilinya di masa depan? Ada begitu banyak murid yang luar biasa di halaman dalam tetapi belum ada yang berani merayunya. Selain Lei Xuan, Xiao Tao adalah siswa yang paling berbakat di antara siswa perempuan. Aku berharap bahwa jiwa bela diri Yuhao Ultimate dapat secara bertahap memadamkan api iblis di dalam tubuhnya dan memungkinkannya untuk menjadi Phoenix api sejati, seperti leluhurnya. Huo Yuhao dan Wang Dong meninggalkan Shrek City dengan perasaan agak senang. Meskipun mereka tidak tahu keterampilan jiwa apa yang akan diperoleh Wang Dong dari tulang lengan kanan emas, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ini adalah tulang jiwa yang sangat kuat dari harganya. Harganya 9,5 juta koin jiwa emas. Huo Yuhao agak gugup ketika dia membayarnya karena dia tidak menyangka transaksi dengan paviliun pengumpulan harta akan semudah ini. Bantuan yang dia hutangkan kepada mereka kali ini terlalu besar. Bahkan Wang Dong berutang budi pada akademi sekarang. Huo Yuhao selalu memastikan untuk mengingat dengan jelas nikmat dan penghinaan yang diterimanya. Dia tidak pernah melupakan hutang-utangnya untuk akademi. Sekering dengan karet paus itu malam ini ketika kamu kembali. Aku akan melindungimu saat aku mendapatkan tulang jiwa besok. Dengan tulang jiwa ini, aku sekarang yakin bahwa aku dapat bersaing dengan Dai Hua Bin bahkan pada pijakan bahkan jika aku harus menghadapinya sendirian. Wang Dong mengayunkan tinjunya saat dia berbicara. Huo Yuhao tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Wang Dong dengan semangat tinggi. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao semua saat ini tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Begitu Wang Dong menyatu dengan tulang jiwanya, kekuatan kolektif mereka akan mengambil langkah besar ke depan. Pada saat itu, mereka benar-benar pantas mendapat gelar sebagai kelompok terkuat di tahun 2. Sehubungan dengan Dai Hua Bin, Huo Yuhao secara bertahap mengubur kebenciannya terhadap pihak lain. Dai Hua Bin telah dikalahkan 2 kali dan dipaksa untuk bersujud, mengakui kekalahannya. Itu sudah jauh untuk membebaskan perasaan menyesakkan yang ada dalam hatinya. Pada saat itu, suara Skydream Icheworm terdengar di benak Huo Yuhao, memperingatkannya akan bahaya. "Yuhao, ada aura pembunuh yang diarahkan ke arahmu." Meskipun Huo Yuhao masih muda, dia telah mengumpulkan banyak pengalaman tempur. Karenanya, dia tidak bereaksi dengan jelas setelah mendengar peringatan Skydream Icheworm. Pada saat-saat seperti inilah dia harus tetap tenang. Dia tidak mengubah kecepatan berjalannya dan bahkan mempertahankan senyum di wajahnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia sudah diam-diam menyebarkan berbagi deteksi spiritual kepada Wang Dong. Wang Dong agak terkejut pada awalnya tetapi segera mengerti ada sesuatu yang salah karena pemahaman diam-diam yang dia miliki dengan Huo Yuhao. Dia berhenti berbicara sejenak dan melirik Huo Yuhao. Huo Yuhao dengan cepat merilis deteksi spiritualnya ke kisaran maksimal. Benar saja, dia merasakan niat membunuh tersembunyi tidak jauh darinya. Namun, jangkauan deteksi spiritualnya tidak cukup besar dan dengan demikian ia tidak dapat menentukan secara akurat siapa lawannya. Huo Yuhao mengambil inisiatif dan menarik tangan Wang Dong kembali.
Dia dengan erat menggenggam tangan Wang Dong yang lebih lembut dan lebih lembut dari tangan wanita. Ketika dia melakukannya, kekuatan Hao Dong segera terhubung di tubuh mereka. Ekspresi Huo Yuhao tidak berubah, tetapi dia berbicara dengan suara pelan, ada orang di depan yang sedang menunggu untuk menyergap kita. Kita jauh dari akademi daripada kita adalah Shrek City. Jadi ketika aku menghitung sampai 3, kita akan berbalik dan berlari kembali ke arah Shrek City secepat mungkin. Memahami? Wang Dong berbicara dengan nada rendah. Apakah kamu tahu siapa mereka mungkin? Aku tidak tahu, tapi mereka memancarkan aura pembunuh. Mari bersembunyi di kota Shrek dulu dan membahasnya nanti. Siap-siap. Niat membunuh semakin padat saat mereka berjalan maju. Huo Yuhao dengan hati-hati mengirim deteksi spiritualnya ke arah akar niat membunuh dan segera meningkatkan jangkauan deteksi. 200 meter dari mereka, sekelompok 6 orang diam-diam berbaring menunggu. Dari kekuatan jiwa yang tebal di tubuh mereka, Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa mereka adalah lawan bahwa mereka berdua tidak bisa melawan. 1. Huo Yuhao berbicara dengan nada rendah, tetapi dia tidak melambat. Pada saat ini, dia pasti tidak bisa membiarkan musuh menemukan perubahan dalam gerakan mereka. 2. 3. Lari. Huo Yuhao meraung rendah dan tiba-tiba membawa Wang Dong saat dia berlari ke arah yang berlawanan. Pada saat yang sama, dia dengan cepat meletakkan pelat logam di punggungnya. Bola cahaya putih yang menyilaukan menyala dan Huo Yuhao dan Wang Dong segera didorong ke depan. Mereka seperti bintang jatuh putih saat mereka langsung menuju gerbang utara kota Shrek. Jelaslah bahwa keenam orang yang telah sepenuhnya siap untuk menyergap keduanya tidak pernah berharap mereka berdua tiba-tiba mengambil jalan memutar. Melihat mangsa mereka pergi, keenamnya terkejut. Dalam rentang waktu yang singkat inilah Huo Yuhao dan Wang Dong melesat jauh ke kejauhan dengan sekuat tenaga. Campuran indah biru dan emas dari sayap radian Butterfly Goddess meledak di langit. Pada saat itu, pemandangan sudah berubah menjadi tempat Huo Yuhao memeluk kaki Wang Dong. Namun, pendorong yang dia perlengkapi hanyalah alat jiwa kelas 1. Itu langsung terlalu panas ketika diaktifkan dengan Hao Dong Power gabungan mereka. Meskipun pendorong mencapai kecepatan maksimum yang mungkin, mereka terjebak dalam situasi yang memalukan di mana ia akan meledak setelah terus digunakan. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain berhenti. Wang Dong, di sisi lain, mengambil kesempatan untuk membentangkan sayapnya dan terbang ke udara dengan dukungan kekuatan jiwa Huo Yuhao. Keenam penyerang mereka bereaksi, lalu pecah. Cincin-cincin jiwa menyala pada keenam tubuh mereka, dan 5 dari 6 cincin jiwa itu ada pada mereka, sedangkan cincin keenam sebenarnya adalah kaisar jiwa berantai 6. 3 dari mereka langsung naik ke udara, melepaskan teknik terbang masing-masing, dan keenam dari mereka dengan cepat mengejar Wang Dong dan Huo Yuhao. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Meskipun mereka berdua mengambil langkah mendadak dengan mengambil keuntungan dari ketidaksadaran mereka, jarak antara kedua pihak dengan cepat ditutup ketika penyerang mereka melesat. Kekuatan Hao Dong mereka sangat kuat, tetapi itu hanya bisa membiarkan kekuatan mereka yang bersatu mencapai tingkat kekuatan 3 cincin paling banyak. Mereka tidak punya peluang menang melawan penyerang mereka dalam konfrontasi langsung. 3 musuh mereka yang telah melarikan diri dengan cepat mendekati, dan mereka bertiga adalah Raja Roh 5 Cincin. Namun, Wang Dong telah terbang sekitar 50 meter ke udara, sehingga tidak mudah bagi musuh mereka untuk menyerang mereka pada jarak ini. Selain itu, kecepatan Wang Dong saat ini tidak jauh lebih lambat daripada orang-orang yang mengejar mereka di tanah. Mereka saat ini beberapa ribu meter dari gerbang utara Akademi Shrek. Huo Yuhao mengangkat tangannya, menyebabkan bola cahaya merah melonjak beberapa ratus meter ke langit sebelum meledak dan berubah menjadi titik-titik emas kemerahan yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar melalui langit. Kaisar Jiwa 6 Cincin segera memiliki perubahan ekspresi. Mereka semua berpakaian hitam, dan wajah mereka semua tertutup. Dia tidak bisa membantu tetapi meraung rendah setelah melihat cahaya keemasan kemerahan ini. Bukankah dia mengatakan mereka hanya murid inti? Ini jelas sinyal bahaya halaman dalam Akademi Shrek. Cepat, cepat dan bunuh mereka. Kami segera pergi. Raungan terakhirnya diperkuat oleh kekuatan jiwanya. Meskipun ini adalah pinggiran kota Shrek, yayasan kota Shrek adalah Akademi Shrek. Siapa yang ada di Shrek Academy? Selama satu dari keberadaan puncak itu keluar, mereka bisa dengan mudah menghancurkan mereka semua sampai mati. Mereka tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu di sini. Salah satu dari 3 penyerang udara segera mengaktifkan keterampilan jiwa yang kuat setelah mendengar aumannya. Dari 5 cincin jiwanya, 1 berwarna putih, 2 berwarna kuning, dan 2 berwarna ungu.
Dia mengaktifkan cincin jiwa keempatnya, yang merupakan cincin jiwa ungu 1000 tahun. Cahaya ungu pekat bersinar dari sayapnya, dan dia tiba-tiba mengepakkannya dan melesat cepat, menyerbu menuju Huo Yuhao dan Wang Dong seperti meteor. Dia yakin dengan kemampuannya untuk membunuh mereka berdua dalam satu serangan selama dia bisa mengejar mereka. Namun, dia terlalu percaya diri. Huo Yuhao dan Wang Dong masih muda, tetapi mereka masih murid inti Akademi Shrek. Selain itu, mantan bahkan siswa yang jarang terlihat yang menyebabkan pertemuan di paviliun Dewa Laut. Musuh dengan cepat mendekati mereka, tetapi hanya ada satu orang. Dalam situasi seperti ini, mereka berdua sepenuhnya mengandalkan insting mereka untuk bekerja sama. Wang Dong terus terbang maju dengan kecepatan penuh, sementara Huo Yuhao terus memanjat kakinya ke tubuhnya. Dia menggunakan tangan kirinya untuk memeluk Wang Dong erat-erat, sambil menunjuk kanannya ke arah penyerang mereka. Mereka terlalu terburu-buru, dan Huo Yuhao hanya bisa melengkapi Stationary Soul Crossbow miniatur pada waktunya. Setelah dia mengangkat tangan kanannya, 3 tabung di permukaannya segera keluar. Dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam mereka, menyebabkan 3 baut kilat untuk menembak. 3 baut panah hitam pekat, dan mereka tidak akan memantulkan cahaya dalam kegelapan ini. Selanjutnya, Venue secara khusus mengajarinya cara memasang peredam selama penciptaan mereka. Karena itu, mereka tidak membuat suara apapun ketika mereka terbang melalui malam yang gelap. Ini adalah keuntungan lain dari alat jiwa yang diam. Alat jiwa biasa akan secara langsung memancarkan cahaya kekuatan jiwa, yang praktis akan menjadi tiang lampu di malam yang gelap. Hanya alat jiwa stasioner yang bisa melepaskan serangan yang benar-benar tanpa jejak. Namun, jelas bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengarahkan alat jiwa yang stasioner dalam situasi seperti ini. Hanya Huo Yuhao, dengan mengandalkan deteksi spiritualnya, yang bisa melakukan ini. Sosok udara Wang Dong berhenti sedikit. Dia telah menyelesaikan transfer kekuatan jiwa antara dia dan Huo Yuhao. Cahaya keunguan bersinar dari matanya. Demi bertahan hidup, dia tidak menahan serangan. Setelah melepaskan serangannya, ia segera mentransfer kekuatan jiwanya kembali ke Wang Dong, yang terus mempercepat. Penyerang mereka jelas tidak pernah meramalkan bahwa mereka berdua benar-benar akan berhenti sejenak untuk melepaskan serangan padanya. Dia telah mencapai peringkat Raja Roh, tapi dia bukan Raja Roh Puncak seperti yang dihasilkan Shrek Academy. Cincin jiwa terkuatnya hanya 1000 tahun, dan dia tidak memiliki poin luar biasa di bidang kekuatan spiritual. Ketika Huo Yuhao telah menjadi guru jiwa 1 cincin, shock spiritual gabungannya dengan Wang Dong bahkan telah mempengaruhi Ma Xiao Tao untuk periode waktu yang singkat. Namun, kekuatan mereka saat ini telah mengalami lompatan kualitatif. Raja Roh yang berakselerasi merasakan kepalanya bertabrakan dengan dinding yang kaku, dan dia segera mengeluarkan erangan teredam. Dia mulai berdarah dari hidung dan mulutnya, mengakibatkan dia tidak mampu mengendalikan tubuh terbangnya. Keterampilan jiwa yang memungkinkannya untuk mempercepat juga terganggu. Pada saat yang tepat ini, 3 teror hitam pekat tiba di depannya tanpa suara. Dengan peng, mereka meledak secara bersamaan. Segera, gelombang kabut hitam menutupi dirinya, menghalangi seluruh garis pandangannya. Huo Yuhao tahu bahwa bahkan jika dia akan menyerang Raja Roh secara langsung, dia tidak akan dapat menyebabkan kerusakan nyata dengan alat jiwa kelas 1-nya. Karena itu, ia memilih untuk mengganggunya. Raja Jiwa berhenti sejenak, menyebabkan jarak antara kedua pihak agak meningkat. Selanjutnya, Huo Yuhao telah menginstruksikan Wang Dong untuk tidak hanya terbang ke depan, tetapi ke atas untuk meningkatkan jarak antara mereka dan 3 ahli di lapangan. Bagaimanapun, ada seorang kaisar jiwa yang memerintah mereka di sana. Namun, para penyerbu yang mengudara masih beranggotakan 5 raja jiwa. Bahkan jika kombinasi cincin jiwa mereka di bawah standar, mereka masih di peringkat Raja Roh. 2 raja jiwa yang awalnya ditinggalkan dengan cepat menyusul Raja Roh yang terpana, dan mereka bertiga mempercepat bersama, mengurangi jarak saat ini antara mereka dan duo menjadi 50 meter. Wang Dong, terbang lurus ke atas. Teriak Huo Yuhao. Pada saat yang sama, 2 cincin jiwanya berubah menjadi 1, dan tato besar berwarna hijau dan kristal di punggungnya perlahan-lahan muncul dengan aura tirani yang tak tertandingi. Wang Dong, yang mendapat bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao, secara alami bisa merasakan kecepatan yang mengejar para pengejar mereka. Dia sudah agak putus asa. Lagi pula, ada kesenjangan yang terlalu besar antara kedua pihak. Mereka memiliki 1 orang dengan 2 cincin jiwa, dan 1 lagi dengan 3. Bahkan jika mereka bahkan lebih berbakat daripada yang sudah mereka miliki, tidak ada kemungkinan mereka bisa melawan 3 ahli cincin 5. Selain itu,
mereka akan segera menghadapi lebih banyak musuh begitu mereka jatuh ke tanah. Akademi akan mengirim beberapa orang keluar setelah menerima sinyal kesusahannya, tetapi tidak mungkin mereka tiba tepat waktu dengan pemberitahuan sesingkat itu. Saat ini, mereka masih 2000 meter dari kota Shrek. Justru karena dia benar-benar kosong, dan karena dia mempercayai Huo Yuhao, dia tanpa ragu mengikuti kata-kata yang terakhir. Dia tiba-tiba mengepakkan sayapnya ke bawah, lalu menembak langsung ke udara. Demi naik lebih tinggi, dia mengarahkan cahaya Dewi Kupu-Kupu ke bawah untuk menghasilkan kekuatan pendorong. Pada saat yang tepat ini, Cooldown Thruster Huo Yuhao telah berakhir, dan dia langsung menembakkannya ke bawah. Keduanya bergerak secara bersamaan, menyebabkan kecepatan mereka untuk secara instan mencapai tingkat penyerang mereka. Mereka terbang lurus ke atas, menghasilkan mereka naik 100 meter ke udara dalam sekejap mata. Pada saat ini, mereka sudah naik lebih dari 300 meter ke udara. Dari posisi mereka saat ini, mereka bisa melihat sepetak cahaya ketika mereka melihat ke arah kota Shrek. Namun, Wang Dong agak lelah setelah menembus penghalang 300 meter. Pendorong Huo Yuhao juga kepanasan, menyebabkan kecepatan mereka menurun secara dramatis. Buka sayapmu secara horizontal. Huo Yuhao memerintahkan Wang Dong. Wang Dong tertegun. Tidak akan menyebarkan sayap aku secara horizontal mengurangi kecepatan aku lebih jauh? Aku hanya akan bisa melayang di udara. Keyakinan mutlak yang mereka miliki satu sama lain akhirnya menunjukkan penggunaannya pada saat ini. Meskipun Wang Dong memiliki keraguan di hatinya, dia masih mempercayai kata-kata Huo Yuhao tanpa syarat. Dia membentangkan sayapnya, menyebabkan kecepatan pendakiannya turun drastis. Pada saat yang tepat ini, 3 Raja Jiwa di bawah mereka mendekati dengan cepat. 5, 4, 3, 2, 1, Huo Yuhao dalam hati menghitung sendiri, dan Wang Dong tiba-tiba menemukan bahwa Haodong Power mereka yang menyatu mengalir ke yang sebelumnya dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak ada yang tampak aneh di permukaan, tetapi Wang Dong bisa mengatakan bahwa Huo Yuhao saat ini seperti balon yang penuh yang terus-menerus mengompres. Apa yang dilakukannya? 3 musuh mereka sekarang hanya berjarak 20 meter dari mereka, dan cincin jiwa mereka telah menyala. 15 meter. Keterampilan jiwa mereka sudah terkunci dan dimuat, tetapi frekuensi dan cara mereka menyerang semuanya dikemas dalam deteksi spiritual Huo Yuhao. Tepat saat ketiga Raja Roh hendak melepaskan serangan mereka tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Target di depan mereka tiba-tiba menyala. Lampu hijau batu giok tiba-tiba muncul di langit yang gelap gulita. Cahaya ini mengambil bentuk garis tunggal yang langsung menyebar keluar, menguraikan sosok seseorang, termasuk tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada, serta semua tulang di dalam tubuhnya. Cahaya hijau zamrud-zamrud itu mempesona, tapi sensasi memikat ini hanya berlangsung sesaat. Tepat setelah itu, cahaya hijau giok yang menusuk mata menyebar keluar, menjebak mereka di dalamnya. Dingin yang ekstrim. 3 Raja Jiwa langsung merasakan efek mengerikan dari elemen Ice Ultimate. Untuk sesaat, mereka merasa seolah-olah darah di pembuluh darah mereka membeku. Mereka kehilangan kendali penuh atas tubuh mereka dan ditangguhkan di udara di posisi mereka sebelumnya ketika mereka mencoba untuk bergerak. Namun, mereka digantung 300 meter di atas tanah. Dan begitu mengudara, jika kamu tidak naik, kamu jatuh. Oleh karena itu, 3 Raja Jiwa segera mulai jatuh dari langit seperti meteor setelah tetap diskor sebentar. Lampu hijau hanya berkedip di langit sejenak, tetapi segera setelah itu menghilang, Raja Roh mulai jatuh. Pada saat yang sama, ekspresi Huo Yuhao dan Wang Dong menjadi pucat. Meskipun lampu hijau yang dilepaskan dari tubuh Huo Yuhao tidak menargetkan Wang Dong, hanya karena berada di dekatnya telah menyebabkan Wang Dong menderita perasaan dingin yang mengerikan. Dia masih merasa sayapnya mati rasa meski tidak bersentuhan langsung dengannya. Untungnya, sayapnya sudah terbuka lebar ketika dia dihantam oleh rasa dingin yang mengerikan. Karena itu, mereka terus terbang lurus. Di sisi lain, wajah Huo Yuhao menjadi pucat karena konsumsi kekuatan jiwa yang berlebihan. Pada saat yang sama, tubuhnya harus menahan beban dari semua kekuatan jiwa itu. Namun, dia belum bisa santai. Dia tahu bahwa, meskipun itu kuat, serangan itu sekarang tidak cukup dekat untuk berurusan dengan seseorang yang sekuat Raja Jiwa. Selain itu, jatuh dari ketinggian mereka juga tidak cukup untuk membunuh mereka. Thruster di tangan kanannya berubah warna hijau jade. Setelah itu, ia mulai memancarkan cahaya merah yang menyilaukan saat ia menuangkan sisa kekuatan jiwanya ke dalamnya. Ketika dia melakukannya, itu mengeluarkan seberkas api putih dan mereka segera didorong menuju kota Shrek dari ketinggian mereka saat ini 300 meter.
Huo Yuhao mulai merencanakan cara melarikan diri segera setelah Skydream Ichewar memberitahunya tentang musuh yang berbaring dalam penyergapan. Untungnya dia sudah diperingatkan sebelumnya, jadi dia punya banyak waktu untuk berpikir. Mereka biasanya akan mati pasti melawan orang sekuat lawan mereka. Karena itu, melawan mereka secara langsung bukanlah pilihan. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengandalkan sesuatu yang luar biasa. Rencana Huo Yuhao telah dimulai saat mereka berbalik untuk melarikan diri. Sejak itu dia melakukan segala daya untuk mencapai kondisi mereka saat ini. Sekarang mereka terbang di ketinggian 300 meter, bahkan seorang kaisar jiwa, selama mereka tidak bisa terbang, tidak akan bisa dengan mudah menjangkau mereka dengan serangan dari tanah. Bukannya seorang master jiwa tingkat tinggi tidak bisa terbang, tapi seseorang masih perlu setidaknya seorang sage jiwa untuk melakukannya. Hanya dengan demikian seseorang dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka yang kuat untuk terbang dalam waktu singkat. Dengan demikian, seorang kaisar jiwa masih gagal di bidang ini. Karena itu, mereka hanya akan relatif aman di ketinggian tinggi. Namun, mereka masih perlu beruntung. Jika jiwa kaisar itu juga memiliki keterampilan jiwa yang memungkinkannya terbang, mereka tidak akan mendapat kesempatan. Namun, pada saat kritis ini, Dewi Keberuntungan telah menyukai mereka. Sama seperti yang diprediksi Huo Yuhao, 3 raja jiwa yang jatuh dari langit hanya dapat pulih dari keadaan beku mereka begitu mereka turun lebih dari 100 meter. Mereka membuka sayap mereka dengan susah payah dan memperlambat kejatuhan mereka. Meskipun mereka bingung, mereka masih bisa mendapatkan kembali ketenangan mereka sebelum mereka menyentuh tanah. Namun, mereka sekarang tidak dapat mencapai 2 target mereka yang masih melayang di langit. Kaisar Jiwa, yang sedang mengejar, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menuju ke tempat di mana Huo Yuhao dan Wang Dong akan mendarat. Pada titik ini, dia tahu bahwa peluang keberhasilannya sudah cukup rendah. Misinya akan berakhir dengan kegagalan jika dia tidak bisa menangkap dan membunuh mereka sebelum mereka memasuki kota Shrek. Namun, dia masih ingin melakukan satu upaya terakhir. Jika dia tidak dapat berhasil setelah ini, dia harus melarikan diri secepat mungkin. Kecepatan yang bisa dicapai oleh Kaisar Jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh Huo Yuhao dan Wang Dong dengan kultivasi mereka yang dangkal. Selain itu, cincin jiwa ke-6 dari Kaisar Jiwa ini adalah cincin jiwa hitam 10.000 tahun yang menakjubkan. Kaisar Jiwa berlari secepat yang dia bisa sampai dia mencapai gerbang utara kota Shrek. Huo Yuhao dan Wang Dong masih sekitar 200 meter dari tembok kota ketika dia mencapai gerbang. Begitu dia mencapai gerbang, dia meletakkan ujung kakinya ke tembok kota dan mulai memanjatnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Hanya butuh sesaat baginya untuk mencapai puncak. Huo Yuhao dan Wang Dong telah menghabiskan sebagian besar kekuatan jiwa mereka pada saat ini. Selain itu, sayap Wang Dong masih di bawah pengaruh lampu hijau yang dilepaskan Huo Yuhao beberapa waktu lalu, dan Wang Dong jelas bukan raja jiwa. Sebagian besar ki dan darahnya telah membeku, sehingga dia tidak bisa melepaskan kekuatan lagi untuk terbang ke atas. Dengan demikian, mereka hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya ketika Kaisar Jiwa berdiri di atas tembok kota menjulang ke langit dan langsung menuju ke arah mereka. Sang Kaisar Jiwa tiba-tiba mengangkat tangan kanannya di udara. Dia menunjuk pedang lebar yang diselimuti api hitam pekat pada mereka. Api hitam pekat tampaknya berasal dari cincin jiwanya yang berumur 10.000 tahun. Tidak ada keraguan bahwa tidak mungkin bagi Huo Yuhao dan Wang Dong untuk bertahan melawan serangan semacam ini. Pada saat ini, 3 bentuk berlari dengan kecepatan luar biasa di atas tembok kota. Yang di depan adalah Bei Bei, tubuhnya sudah ditutupi dengan sisik naga, dan jiwa bela diri Blue Lightning Tiran Dragonnya ada di layar penuh. Yang mengikutinya adalah Susanshi dan Jiang Nanan. Jumlah cincin jiwa pada tubuh Bei Bei dan Susanshi bukan 3, tetapi 4. 2 cincin jiwa mereka berwarna kuning, sedangkan 2 lainnya berwarna ungu. Ini jelas berarti bahwa mereka berdua sudah menjadi leluhur jiwa. Namun, bahkan ketika pasangan itu melihat mereka, Wang Dong merasa bahwa mereka sangat dekat, namun sejauh ini mereka tidak akan berhasil tepat waktu. Wang Dong! Huo Yuhao tiba-tiba berteriak. Setelah itu, dia memeluk Wang Dong erat-erat. Berbagi deteksi spiritualnya juga tiba-tiba menghilang. Wang Dong segera terkejut bangun, saat kekuatan Hao Dong di tubuh mereka mulai mendidih dengan kegembiraan. Daerah 10 meter di sekitar mereka kemudian mulai menyala, karena telah meresap dengan cahaya yang sangat aneh dari tubuh mereka. Cahaya ini sangat aneh. Bervariasi antara warna biru, ungu, dan emas. Selain itu, banyak fluktuasi kekuatan jiwa yang aneh dan berbeda berpadu dalam cahaya yang intens. Suatu bentuk besar muncul di belakang punggung Wang Dong.
Itu adalah Dewi Kupu-Kupu Radiant yang lengkap dan benar-benar luar biasa. Di sisi lain, gambar mata yang besar dan pupil vertikal muncul di belakang tubuh Huo Yuhao. Mata itu pucat emas, tetapi pupilnya memancarkan cahaya ungu samar. Kedua bentuk besar itu kemudian mulai tumpang tindih di udara. Begitu mereka melakukannya, mereka mulai bergabung bersama. Manifestasi mata roh Huo Yuhao menjadi semakin dalam. Itu telah menjadi warna biru keunguan, sedangkan warna emas yang sebelumnya telah benar-benar hilang. Di sisi lain, manifestasi Dewi Kupu-Kupu Wangdong mulai membakar dengan api biru keemasan saat mendekati mata-mata Huo Yuhao. Saat itu terbakar, Dewi Kupu-Kupu Radian membuka sayapnya yang indah dan perlahan membungkusnya di sekitar manifestasi dari mata roh. Huo Yuhao dan Wangdong juga disatukan dan dilindungi dalam pelukannya. Mata roh yang besar itu tampak sangat misterius. Jika kamu melihatnya, hampir seolah-olah ada dunia tanpa akhir di dalamnya. Begitu Kaisar Jiwa mencapai jarak 30 meter dari mereka, sambaran petir biru, ungu, dan emas melesat ke arahnya. Garis-garis cahaya ini tampak hampir ilusi. Tempat-tempat yang dilewati cahaya diterangi oleh cahaya yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Itu meninggalkan kilau redup dan memutar, namun menyilaukan di belakang. Baik Kaisar Jiwa dan Raja Roh terkejut ketika mereka melihat ini. Bahkan Bei Bei, Susanshi, dan Jiang Nanan yang mendekat dengan cepat terkejut. Pemandangan di depan mereka terlalu menakjubkan. Cahaya ilusi telah meninggalkan jalan emas di langit. Keterampilan yang ditampilkan sekarang adalah perpaduan jiwa bela diri perkasa bela diri Huo Yuhao dan Wangdong, dan juga kartu truf terakhir mereka. Jalan emas di tengah kemewahan Melayu. Terakhir kali mereka menunjukkan keterampilan ini, Huo Yuhao memiliki 1 cincin, sedangkan Wangdong memiliki 2 cincin. Tetapi sekarang, mereka berdua memiliki 2 dan 3 cincin masing-masing. Kedua kultivasi mereka dan kekuatan tubuh mereka jauh lebih kuat daripada waktu terakhir. Ketika mereka menunjukkan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka berpikir bahwa kekuatan jiwa di dalam tubuh mereka habis. Namun, mereka masih berhasil memeras energi laten dan akhirnya melakukan gerakan terkuat mereka. Api hitam pekat di Warblade Kaisar Jiwa mulai membakar lebih kuat sekarang. Dia tidak buta, dan dia bisa dengan mudah mengetahui kultivasi mereka dari cincin jiwa mereka. Bahkan jika pemandangan di depan matanya luar biasa, dalam benaknya, 1 pukulan dari pedangnya akan cukup untuk mengakhiri cahaya ini, Huo Yuhao, dan Wangdong. Namun, dia dengan cepat menyadari kesalahannya. Begitu pedang hitamnya bersentuhan dengan cahaya yang menyilaukan, pikiran jiwa Kaisar menjadi kosong. Perasaan yang dia dapatkan luar biasa, dia tidak merasakan sakit. Bahkan, dia merasa seperti seseorang yang kotor masuk ke kamar mandi dan kemudian dilempar ke kolam setelah mereka ditelanjangi. Sepertinya semua yang dimilikinya hilang. Cincin jiwanya yang kuat, pedang, dan keterampilan jiwanya semua hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah tubuhnya, yang sekarang menyerupai patung emas. Namun, segera jatuh dari langit menuju tembok kota. Namun demikian, Kaisar Jiwa masih bisa bergerak. Namun, dia merasa seolah-olah sekelilingnya tiba-tiba ditutupi dengan rona emas. Kekuatan jiwanya normal, tapi dia merasakan sensasi terbakar di sekujur tubuhnya, seolah dia akan meleleh. Selain itu, dia tiba-tiba kehilangan kontak dengan jiwa bela dirinya. Sebenarnya, dia harus menganggap dirinya beruntung, karena dia adalah musuh pertama yang bertahan dari kekuatan jalan emas habis-habisan. Kekuatan jalan emas tidak cukup untuk membunuh seorang Kaisar Jiwa. Namun, kemampuan membatasi yang mengerikan masih mampu menghentikannya sejenak. Sebenarnya, kemampuan membatasi ini sebenarnya adalah perampasan jiwa bela dirinya. Namun, kekuatan Huo Yuhao dan Wangdong yang tersisa juga telah sepenuhnya dikonsumsi ketika mereka meluncurkan serangan terakhir ini. Kekuatan jiwa mereka bahkan tidak cukup untuk mempertahankan cincin jiwa mereka. Setelah kehilangan dukungan dari Radiant Butterfly Goddess, mereka juga jatuh dari langit ke arah tembok kota. Namun, sosok merah berapi-api tiba-tiba berlari ke arah mereka dari tempat yang sangat jauh. Kecepatannya sangat cepat sehingga meninggalkan puluhan bayangan di langit. Itu tiba dan menangkap mereka berdua sebelum Huo Yuhao dan Wangdong bisa mencapai tanah, dan sebelum Raja Roh bisa mengejar mereka. Begitu itu terjadi, mereka berdua melemparkan ke arah Bei Bei, Susanshi, dan Jiang Nanan, yang baru saja melompat turun dari tembok kota. Aku benar-benar ingin melihat siapa yang berani menyerang siswa Akademis Reku. Suara keras tiba-tiba bergema keluar dari sosok merah. Ma Xiao Tao diliputi api dan menyerupai Dewi Api ketika 2 sayap Phoenix membentang di belakang punggungnya.
Dia memandang dengan jijik terhadap kerumunan musuh di depannya.